dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya, ini ayatnya tampil di sana. Iya, Ustaz. Tampil ya. Baik, kalau tampil, mungkin saya boleh minta satu orang untuk dibacaan ayatnya. Ibu siapa? Ibu Ida kah? Sudah Ibu Ida ada? Atau Ibu siapa lagi ada? Ada Vira, coba Vira. Nanda Vira. Iya Bu, iya Bu. Coba, biar Ustadz bisa koreksi kalau ada salah. Iya, boleh Vira deh. Ayat 21 ya, silakan. Kelihatan kok Ustaz. Silakan Vira. Vira? Bu Desti, mau coba Bu Desti. Oh ya, saya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasaan. Ayat 21. Oh, 21. Oh ya, ayyuhallazi ya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ya Pak Ustaz. Bentar. Ya, enggak. Artinya kita sama-sama. Oh gitu. Baik. Sekarang kita akan lihat ya di ayat 21 ini. Ya ayyuha. Apa artinya ya ayyuha? Wahai. Wahai. Hai. Kemudian annasu. Manusia. Annasu manusia. Ya ini sudah udah familiar di kita. Tapi annasu ini akar katanya apa? Berarti alif lam. Ya, alif lamnya kita hilangkan. Berarti tersisa Nun dan shin. ya, ya ini nih. Nasa tersisa. Jangan lupa kalau alif di tengah dia bisa wawu atau Ya. atau ya. Oke. Ya. Gitu ya. Ya, itu manusia tuh. Sekarang kata berikutnya budu. Kerja bentuk perintah. Budu. Ya. Kalau aslinya Ada Anissa. Ada. Ada Oke. Sekarang budu. Tadi Pak Arifin ya. Iya, Pak Arifin mengatakan ini adalah kata kerja bentuk perintah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan kalau kata perintah huruf awal dihilangkan, yang terakhir disukunkan. Awalnya dari abada. Dari Oke ya, jadi nah kalau kita lihat nih Pak ya, waw alif itu ciri untuk kata kerja apa Pak? Kata kerja. Iya, kata kerja apa? Kata waw alif. Ada dong. Kata kerja ini apa? Perintah juga waw alif juga. Ya. Wah, yang kita pelajari biasanya waw alif ini yang waktu itu dikenalkan kalau ada akhiran waw alif dia kata kerja bentuk KKBL. KKBL. Alifnya waw alif, entah. Nah, betul. Sanata. Ya, yang kita pelajari waw alif itu kan KKBL ya Pak? Iya KKBL. Iya enggak?
Tapi kenapa di sini kok jadi KKBP gitu maksudnya? Kata Ada domah di Paham? depan. ciri-cirinya kalau dari kata bentuk sedang untuk kata bentuk perintah kan dihilangkan huruf pertamanya dan disukunkan Betul. huruf terakhirnya, Pak. Iya. Oh. Oke, ini huruf pertamanya yang sukun maksudnya. Iya. Baik, jadi gini ya. Kita analisis. Kata apa tadi? Budu. Budu ya. Ya. Oh, Nah, Budu. Oke, budu. Kata kerja itu kan ada 3 ya? Iya. BR, BS, dan BP. BP. Oke, kita lihat nih. Kita lihat di BS dulu deh. Ya, kita lihat. Adakah ciri Anita? Ada Ada. Yang mana? Ini? alif. alif. Ya, kalau alifnya begini, kalau Anita. Oh, iya. Adanya ya. Hamzah. Oh, Ada Ya, itu nih. berarti domah bukan ya, Bu? Ya, berarti ini bukan ciri KKB, Bukan. bukan ciri KKBS. Berarti tersisa apa, Pak? KKBL dan KPL. KKBP, ya enggak? Iya. Ya, jadi waw alif ini kita tahunya dia itu ciri untuk KKBL, bener nggak? Ada akhir waw. Iya. Ya, KKBL. Tapi ternyata tadi katanya jawabannya adalah KKBP. Nah, apa yang menyebabkan dia menjadi KKBP? Ya, kalau KKBL, waw alifnya nanti kata sebelumnya dominan Fathah. fathah. Kalau ini tidak Doma. tidak dominan, Tidak doma. Variasi. dominan fathah atau variasi. Domahnya kan banyak. Ya bisa dua ini. Gimana, Bu? Domahnya banyak itu kan, Pak Ustadz. Iya, intinya lawannya dari KKBL tidak dominan Fathah. tidak dominan fathah intinya. Oke, saya kasih contoh lagi nih. Judu. Kakak apa nih? Ini KKBL ya, Pak Ustadz. KKBP. Tapi KKBL kan dia ada Nah, alif. Alif. KBP. Ya. Jadi KKBP. KKBP. Ada. Harokatnya domah, Bu. Kenapa? Harokatnya. Ya, jawabannya tidak Tidak Dia dominan. tidak dominan Ah. tidak dominan fathah. Berarti KKBL itu awalnya Anita, harokatnya banyak fathah. Itu ya Pak Ustadz ya. Oke. Iya. Hanya waw alif. Itu ya Pak Ustadz. Berarti KKBL-nya ada 3 gitu ya Pak Ustadz ya. Nih ya. Gimana, Bu? KKBL ini kan ada, kan ciri-cirinya itu kan ada Anita di depan. Harokatnya banyak fathah. Ya Pak Ustadz ya. Itu KKBS. Ini KKBL. Itu KKBS. Harokatnya banyak, katakan saya harokatnya banyak fathah. Oh, kalau banyak fathah ini bukan KKBL ya Pak Ustadz. Begini, Bu. Baik, jadi Catatan saya hapus lagi. Gimana Pak Ustadz? ya jadi kita mau menganalisis kata kerja ini, lihatnya ya paling gampang dia ini pertama ada ciri Anita atau enggak di depan. Ya. Ya. Jadi ini ada ciri Anita atau enggak nih? Anak-anak paham nggak nih? Ya. Ya Pak Ustadz. Ya. Jadi ada Anita atau enggak nih di depan yang ini nih? Tidak, Ustadz. Oh, enggak. Anita sebagai ciri KKBE. Kalau tidak ada, berarti tersisa 2 kemungkinan, BL dan BP. Ya, baru kita terapkan BL ini
Dominan fathah. Dominan fathah. Yang ini lawannya tidak dominan. tidak dominan fathah atau variasi. Saya kasih contoh lain ya. Iqtarobu. Oh, ini dominan fathah. Ini tidak dominan pertanyaan. Ini fathah. Coba nih, iqtarobu. Pertama, cara analisisnya gimana? KKBS atau bukan? Ada KKBS atau bukan? alif itu bukan ya? Ya, bukan. Dan karena Bukan. Satu lagi berarti KKBL atau B, KKB. BP. Kita lihat fathahnya dominan atau enggak? Tidak. Tidak ada domah. Nah, hitung. Fathah 1, 2, kasrohnya 1, domahnya 1. Oh iya. Banyak fathah. Dominan atau enggak berarti? Fathah banyak. Dominan ya Ustadz ya? Dominan fathah Dominan. karena Dominan berarti ini KKBL. BL. KKBL. Pak, sebentar Pak Ustadz. Nanti saya ragu lagi. KKBL ini dia bisa dibilang KKBL ketika banyak fathah gitu ya Pak Ustadz ya. Dia kan ada awalannya Anita, akhirannya kan waw alif gitu ya Pak Ustadz ya. Bukan. Nah, tapi Anitanya, S. Anita itu KKBS, Bu. maaf. Oh, berarti Anita. Oh, berarti KKBL ini nggak ada Anita ya Pak Ustadz ya? Nggak ada. Nggak Oh, ada tadi Anita. salah, bentar. Hadis berarti KKBL ini harokatnya banyak fathah, di belakangnya ada waw alif, Ya, betul. Dan seterusnya, iya. Ada dua ciri-cirinya ya Pak Ustadz ya? Iya. Cirinya dia di akhir dan banyak fathah. Banyak fathah. Tetapi nanti kalau kita ketemu Pak Ustadz, kita ketemu huruf yang seperti KKBL, dia ada waw alif di belakang, tetapi dia tidak ada waw alif di belakang, tetapi Tidak dominan fathah. tidak dominan Tidak fathah, dominan fathah. tidak dominan KKBP. fathah, berarti KKBS. BP. KKBP. Oh, KKBP Pak Ustadz. Tetapi kalau dia ada Anita, baru KKBS. KKBS. Iya. Oh, bentar. Oh, baru KKBS. Jadi gini, waw alif dia bisa masuk ke KKBL. Dia bisa masuk ke KKBS. S. Dia bisa masuk ke KKBP. Oh. Ya, KKBL ini tambahannya dia dominan. Dominan apa tadi? Fathah, Dominan fathah. Lawannya KKBP tidak dominan. fathah. Tidak dominan fathah. Nah, kalau KKBS waw alifnya ini depannya ada Anita. Anita. Salah catok ya Pak Ustadz. Berarti yang Anita ini cuma untuk KKBS cok gitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Saya kasih contoh ya. Iya, saya salah. Nih, saya kasih contoh. Misalkan qoro'a artinya apa? Membaca. Membaca. Saya kasih waw alif nih. Menjadi qoro'u. Dominan fathah atau enggak? Dominan. Ya, Dominan, ada dua fathahnya. Berarti KKBL. Ya. Ya, dan maaf, KKBS ini kalau waw alif bukan Anita ya, Bu ya? Oke, Bu. Ya, KKBS ini cuman iya dan tak saja. Ya, dan Yang ada waw alifnya. iya benar. Nah, yang di belakang Iya, ada. jadi gini. Yaqra'u. Ya. Dan Takra'u. takra'u. Jadi cuma dua aja kalau KKBL. kalau KKBS. Jadi nggak mungkin KKBS itu depannya alif ketika akhirnya waw Alif. alif. Intinya gitu ya. Oh, jika ada nun. Artinya kalian. Oh, tak. Nun nggak masuk. Ya. Gimana? Kalau nun nggak masuk kan Pak Ustadz bilang kan cuma dua. Ya sama ta. Anita itu kan ada Iya. alif, nun. Iya. Kalau dia ujungnya waw alif.
Ya, berakhir. kalau alif ujungnya jadi nun nggak masuk ya, alif nun. Nggak masuk. Oh, nggak Alif dan nun nggak masuk kalau dia ujungnya waw alif. Dia kalau alif cuman gini aja. Akra'u Oh, akra'u belakangnya doma. atau nakra'u. Iya. Oh, nakra'u. Oh. Jadi nggak bisa dikasih alif waw alif, ini nggak bisa. Oh, gitu ya Pak Ustadz. Ya, untuk KKBS Ya. ya. Untuk KKBS. Jadi cuman dua aja, iya dan tak. Ya. Nah, sekarang KKBP lihat. Ada waw alif nggak di ujung? Ada. Ada ya. Tapi nanti harokatnya iqra'u. Dominan fathah atau enggak? Oh, enggak, variasi ini. Variasi kan? Iya kan? Iya. Kasrah 1, fathah 1, domahnya 1 gitu kan? Berarti ini variasi. Karena variasi dia masuknya ke KKBP. Gitu. Paham? Iya, Allah. Ya. Oke, kalau paham saya kasih contoh nih. Intaziru. Ini KKBP ya Pak Ustadz, perintah ya. Kenapa perintah? Karena ada waw alif, habis itu ada alif di depan ini lah Pak Ustadz. Betul. KKBP. Tahu artinya nggak, Bu? Nah, nggak tahu artinya, tapi tahu kan komponen kalimatnya dengan cara tadi? Iya Pak Ustadz. Oke, kalau misalkan Ini nun ya Pak Ustadz. iya, nun, nazoru, Ini KKBL. BL. KKBL. Kalau saya kasih Ini KKBL ada ta. KKBL. Gampang ya? Gampang ya? Insya Allah. Allah Ustaz. Insya Allah. Oke, gitu ya cara membedakan ketiga kata kerja tadi. Ya. Baik, kita kembali ke Quran. Ayat 21. Jadi wa'budu dia KKBP, akar katanya abada. Oke, kita cek apakah artinya adalahnya. Kalau adalahnya berarti KKBP. Silakan dibuka dari abada. Ayo, anak-anak nih. Siapa nih? Sira, dari abada. Abada ibadah, menyembah. Beribadah atau menyembah. Ya. Turunannya kita cari yang harus wa'budu. Ya, bodoh. Abada. Abada. Ini abada Pak Ustaz. Iya, apa artinya? Ini beribadah, menyembah. Abada. Ya, beribadah atau Turunannya wa'budunya. Ayo yang budu. itu sembah ibadahlah. Bodoh, Ya, sembah. beribadah. Ibadah. Beribadahlah atau Sembahlah. sembahlah. Ya, bentar. Ya, jadi ada lahnya betul. Ini KKBP. KKBP. Kemudian Rabbakum. Tuhan. Tuhan kalian. Kalian. Tuhan mereka. Rabbakum. Kum kalian ya. Rabbakum. Kum Kalian. kalian. Kum mereka. Rabbakum Tuhan Kalian. Tuhan kalian. Kata kerja apa dia?
Komponennya apa, kata kerja atau yang lain kah? Kata kerja, kata Kata L. majemuk, Ustaz. Kata Majemuk. kata majemuk. Umumnya ya. Ya, Perintah ya Pak Ustadz? ya ini Kata majemuk. enggak, robbakum ini Oh, berarti dia, Bu. Robbakum ini kata benda. Beda. Jadi kalau ya kalau kita jumpai ya sudah ada apa namanya, Penyakit yang saya subjek, predikat, ya robbakum berarti ini objek objek itu pasti kata kata benda. Benda. Nah, ada dua kata benda berarti Majemuk. majemuk. Ya, ini ciri dari kata majmuk. Ya. Jadi robbakum kata majmuk dan dia kata benda. Artinya apa? Robbakum Tuhan kalian. Tuhan kalian. Ya. Allazi Yang khalaqakum Mencipta kalian. Telah menciptakan Yang mencipta telah kalian. menciptakan kalian. bentuk lampu ya. Khalaqakum ya, ini dominan kata fathah. B, dominan fathah. Kalau sudah 3 huruf dominan fathah ini berarti kata B, KBL. kata BL. Ya, kumnya kalian. Kalian. Nah, pertanyaannya apa beda kum yang di robbakum dengan kum yang di sini? Artinya sama, Kalian. Kalian. Bedanya apa nih? Udomah sama Maskur. Karena ini robakum kata benda tadi. Ya, khalaqakum kumnya juga kata benda, nggak berubah. Harokat fathah. Kumnya itu Kumnya tetap itu masuk ke dalam kata ganti. kata ganti. Ya, ini coba dilihat di buku panduan halaman 33 ya. Judulnya kata ganti. Halaman berapa Pak Ustadz? 33, Bu. Buku paket, Bu. Kamus ya Pak Ustadz? Bukan, paket, Bu. Buku Granada. ada nggak kata ganti? Kata Ada. ganti. Pokoknya Iya. judulnya kata ganti. Kalau saya salah halaman tolong diperbaiki ya. Betul, Ustaz. Kata ganti. Halaman 33. Bentar, saya mau ini dulu. Apa namanya teh? Karena saya nggak ada ininya ya. Saya mau ngejelasin maksudnya. Nah. Jadi kalau di kata ganti boleh lihat nggak itu isinya apa aja di atasnya? Melekat pada objek atau keterangan pemilik. Oke, lihat ya di situ ada melekat, ada Objek. Ada kakak oke, ini ya. Tak melekat. Oke Bu ya, nih. Kum, mana kum? Ya, kalian. Kalian ya. Kalian. Yang Dari Ya. ini ya, kum, antum, kalian. Oke Bu. Kalian. Nah, di kum ini, lihat di atasnya itu ada yang objek, ada yang Orang pemilik. keterangan atau Pemilik. pemilik. Ya, jadi artinya sama. Yang membedakan yang di sini dia milik. Ya, yang di sini kumnya artinya Objek. objek. Ya. Jadi robbakum Tuhan kalian, Tuhan milik Milik kalian. Kalau yang di sini khalaqakum telah menciptakan kalian. kalian. Allah telah menciptakan kalian. Berarti kaliannya Objek. objek. Gimana Pak Ya, Ustadz? jadi Objek pemiliknya gimana Pak? gimana Bu? Gimana melihat objek dan miliknya gimana Pak Ustadz?
Cara Ya, menentukan. jadi kalau pemilik Hmm? itu biasanya nyambungnya dengan kata Benda. benda. Contoh nih Bu, Hmm. kitabun. Kata apa Bu? Kitabun. Kata benda. Kata benda karena Rin. tanwin. Rumatan. Tanwin ya, betul ya? Ada tanwin, domatain. Nah, ini kalau saya kasih kum menjadi kita Hukum. bukum. Hukum. Kitab milik kalian. Ya, di sini berarti kita bukum, kumnya ini artinya Milik. Memiliki. memiliki kitab milik kalian. Kalau nyambungnya dengan kata benda. Gitu ya. Nah, kalau dia jelas Bentar Pak Ustadz, berarti yang membedakannya tanwin ya Bu Ustadznya. Tanwin. Nah, gimana Bu? Ini membedakan tanwin Bu Ustadz ya. Iya. Tetapi tadi kan nggak ada tanwin. Kalau Baik. Nah, oke ya. Paham? Jadi Bu, yang milik ini Belum Pak Ustadz, masih bingung. berhubungan sama kata benda ya. Kalau berhubungan kata kerja apa tadi ini? Jadi Objek. objek. Jadi objek. Ya, jadi kum tadi artinya kan tetap kalian, tapi Ya. posisinya dia bisa milik, Milik bisa jadi objek. bisa objek. Ya, saya kasih misalkan Quran. Quran kata benda. Apa namanya? Quranun. Kata apa nih? Bertanwin? Ada Kata tanwin. benda. Ya, saya kasih kum. Jadi Quran milik kalian. Ya, menjadi Quranukum. Quran milik Kalian. kalian. Berarti kumnya ini Milik. milik. Karena dia nyambungnya dengan Kata kata benda. benda. Ta'amun artinya makanan. Kata benda bertanwin. Kalau saya kasih kum menjadi ta'amukum, makanan milik Mereka. kalian. Ya, jadi kalau kata benda, kumnya menjadi menjadi milik. Ya, Bu, ya. Sekarang kalau saya digabung dengan kata kerja. Ya, misalkan ya Torop. Ngatur. Kalian nazar tukum. Ya, nazar tukum ini nazoronya kata apa? Nadoro atau kerja? Kata kerja. Kata kerja nih, karena ada tu, artinya aku Telah melihat kalian. Ya, setelah melihat Kalian. kalian. Nah, karena bergabung dengan kata kerja, berarti kumnya ini bukan milik tapi Objek. Oke. objek. Clear? Insya Allah. Coba ya. Gimana Bu? Oke Bu? Atau bingung?
Error ini. Oke, nggak apa-apa ya. Ya intinya kalau dengan ingat aja, kum dengan kata benda menjadi milik. Milik. Dan Ya. Kum dengan kata kerja dia Jadi objek. objek. Oh iya. udah gitu aja. Oke, nanti kita lihat lagi yang lain pada contohnya ya. Itu penjelasan dari gimana Bu? Nanti tadi ada dua ya Pak Ustadz ya. Kalau dia ketemu dengan kata kerja, berarti itu objek gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kalau dia bertemu dengan marif, berarti kata benda ini ya Pak Ustadz. Apa? Ya. Apa tadi? Kata benda. Objek dan Kata benda ya pemilik. Pak Ustadz ya. Kalau dengan kata benda. Nah, kata Tapi nanti benda masih ada lagi tadi ya Pak Ustadz. keterangan juga. Kata dulu. Oke ya. Baik, Sekarang Ustaz. waladina Dan orang-orang yang dan orang-orang yang ini kata penghubung. penghubung. Oke. Min qablikum. Nah, ini Nah, sebelum. nah, Nah, ini. ya tidak kita tidak terjebak. Sudah pernah dapat catatan belum? Belum. Apa lupa ya? Oke ya. Ya, Ustaz. Jadi Ulang aja. min Min. tidak diterjemah. Ya. Diterjemah kalau bertemu qabli ba'di sauti kemudian tahti ghairi dan duni. Ada berapa? Ada 6. 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi minnya tidak perlu diterjemah. Apa itu ter? Qobla terus apa itu tabak? Qabli ba'di sauti Kopi. tahti duni ghairi. Duni. Oke. Oh ya. Ya, Ustaz. Ya sekarang oke ya, qabli. Oke, qabli ditambah kum, berarti ini kata benda karena dia kasroh kirinya. Oke, jadi qabli silakan dibuka disampaikan dari qobala atau sudah dicari ini. Udah. Belum. Qobala menerima. Ya, qobala penerima. Qablikum sebelum kalian. Sebelum kali. kalian. Ya. Oke, sekarang la'allakum agar kalian nah nih takuna. Nah, katanya apa nih? Kalian bertakwa. Aku. Ya, saya mau artinya dulu. Saya mau angkat katanya dulu. Hah? Saya mau angkat katanya dulu nih. Takut apa ya? Oh. Gimana, Pak? Buang. Wawu non dibuang. Buang nun dibuang. Terus Dan kau. pa dan kof. Terus Tasjid buang. Itu
Bisa Ya, tajid, tasdid dibuang. Terus, bisa watako, bisa atako ya. Tan? Ya, dan atau wow gitu ya, Pak Ustadz. oh, jadi bisa watako atau atako. Coba dicoba di kamus. Ini ya. Atako dan otako nih. Mhm. Kalau kita buka di kamus pasti nggak ketemu. Sekarang tadi apa? Atak. Kuda. Di sini ada satu rumus huruf penyakit yang harus kita Wah, praktekkan, kita gunakan, yaitu rumus ta Tasdid. bertasdid. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ta dan huruf sebelumnya dibuang. Apa rumusnya? Tak dan huruf sebelumnya dulu. Ta dan huruf sebelumnya dibuang. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian tasdidnya, ya, rumus yang keduanya. Ini rumus yang pertama. Rumus yang keduanya, tasdid sama dengan alif, ta, atau wau. Jadi rumusnya tasdidnya itu atau. Sekarang kita terapkan. Tapuna. Rumusnya apa tadi yang pertama? Ta dan huruf sebelumnya kita wah. kita buang. Segini berarti kita buang, Ibu. Ya. Terus yang kita buang lagi akhiran Wau. wau nun. Oke? Lihat sampai sini? Ya. Maka yang tersisa apa? Kof tasdid. Dan Tasdid. tasdid. Ya, nah ini ada lagi rumus yang harus kita gunakan ketika huruf penyakit setelah dikurangi tersisa 2 huruf. Apa rumusnya? Tambahkan alif atau ya di akhir. Udah 3 huruf atau belum? Belum. Sudah, ya. Udah. Sudah 3 huruf kan? Ya. Nah, baru nih kita gunakan rumus yang kedua. Tasdidnya ini apa tadi? Nun atau wawu atau alif. Alif. Bisa wau. Berarti kalau alif, ako atau ako. Ya. Ako ya. Kemudian yang kedua, rumusnya apa? Ta. Berarti bisa tako atau Takoya. apa ya? Satu lagi. Wow. Wau. Wow. Berarti bisa Wako. atau Wako. berapa ya? Nah, itu Bu, prosesnya Bu. Ya, nah, dilihat ya. Baik. Berarti kemungkinannya ada di 6 kata ini nih. Ada di urutan alif. Kalau tidak ada di alif, cari di ta. Kalau tidak ada di ta, pasti ada di wawu. Silakan dicek di kamusnya.
Di wako. Wako ya Ustaz. Halaman berapa, Bu? Gimana? Halaman 86. 86. Wako menjaga, melindungi ini Wako. Ya, wako. Nah, menjaga atau melindungi. 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 Nah, takunnya ada nggak di situ? Ada Ustaz. Kalian bertakwa. Tatkuna. Oke, kalian Wah, Bertakwa. bertakwa. Oke, latihan lagi nih. Biar makin lancar ya. Apa nih bacanya? Tattakhiduna. Tattakhiduna. Oke, pertanyaan saya ada tak bertakhid atau enggak? Ada. Ada Ada apa rumusnya tadi? ta dan huruf berikutnya dibuang. Bukan huruf berikutnya, huruf Ta dan ta-nya dibuang. Ta dan sebelum. tahdid. Ya, kalau tak dan huruf berikutnya dibuang segini kita buang. Iya, iya, iya. Ya, tak dan huruf sebelum. Ya. Dan huruf sebelum. Ya, segini kita buang. Apalagi yang perlu kita buang? Wow, nun. Ya. Jadi tersisa apa sekarang? Tahdid, Tasbih, dan ya. Udah 3 huruf kan? ya. Ya, tinggal kita pakai rumus yang kedua. Apa rumusnya? tambahkan alif atau Alif atau ya atau atau wow. jadi Koda. Akhoda Tah. akhoda wow. tuakoza. Gampang nggak? Insya Allah, Ustaz. Coba Kalau- satu lagi. Kalau Enggak, kita terus ya. mungkin kalau ada dua-duanya ya, Tat. Gimana Bu? Gimana Pak? Kalau ada dua-duanya enggak mungkin, katakanlah di kamus itu ada enggak Nggak mungkin. mungkin. Nggak mungkin. Kalau udah ketemu di alif, nggak usah Berarti- cari ke ta dan ke wau. Kalau tidak ketemu di alif, cari di ta. Kalau ketemu di ta, berarti nggak mungkin di wau dan di alif. Salah satu pasti ada. Nggak mungkin Berarti dua-duanya. salah satu aja ya Ustaz. Mungkin kalau beda arti ada nggak kira-kira, Tat? Kemungkinan, tapi keturunannya pasti nggak ketemu. Kebetulan enggak ketemu. Iya. Tukar katanya mungkin bisa di aba atau waba'a gitu ya misalkan, atau taba'a. Akhoza atau takhoza misalkan. Misal ya. Ya, tapi turunannya pasti cuma ada di satu, nggak mungkin di dua-duanya. Atau bahkan nggak mungkin nggak ada di dua-duanya, cuma di satu akar kata aja. Satu lagi misalkan nih. Tattabi'u. Enggak. Ada kabar tasyid atau enggak? Ada. Ta. Ada caranya. Ta dan huruf Ada sebelumnya. huruf sebelumnya dibuang. Kaunun dibuang. Dan ain. Jadi tersisa tasydid. Tahdid ba dan ain. Tasydidnya apa tadi? Nya bisa Alif atau ta atau wow. Wow. Singkatannya apa tadi? Atau. Atau. Berarti gimana? Atau alif ta ba'a abaa au a Lagi. wabaa. Nah, udah gitu. Oke, clear ya?
Oh, ini disingkatnya atau gitu ya, Ustaz ya? AT. Atau rumus keduanya singkatannya atau. Kalau yang ada ianya itu apa Pak Ustadz? Kan kemarin itu ada ianya juga ya Pak Ustadz? Yang di Ada ya Anita itu mah Bu. bukan ada iya itu kalau nggak salah ya kemarin pas saya salah. Iya ya Pak. Berarti alif sama waw aja Pak Ustadz. Iya, alif, ta, atau waw saja. 3 kemungkinan yang sudah diteliti ya, bukan ya. Kalau ya itu huruf penyakitnya alif, waw, ya. Oh iya maksudnya itu Pak Ustadz. Berarti Iya, kenapa Pak Ustadz kalau alif sama ya itu huruf penyakitnya? alif, waw, ya itu huruf penyakitnya. Nah kalau yang alif tawa itu Ustadz, alif tasdid sama Ini rumus khusus untuk di tak bertasdid. oh jadi gitu. Berarti ini khusus untuk rumus bertasdid. Atau Bertasdid. Tetapi kalau ya sama ya kemarin alif sama ya kemarin itu berarti itu huruf penyakitnya gitu ya Pak Ustadz ya. huruf Yang berarti penyakitnya. Betul. Jadi kalau alif, waw, ya ini namanya huruf penyakit. Penyakit. Tapi ada syaratnya. Syaratnya di akar kata. Di akar kata. Di akar kata itu berarti di 3 huruf. Ya huruf. Di 3 huruf. Iya. Kalau misalkan muslimuna, ada waw nggak Bu? Ada. Ada nih. Dia huruf penyakit atau bukan? Bukan. Karena akhiran. Yang Ya, alif karena awalan mu, akhiran waw, Nun. nun. Ya, akar katanya salah. Salam. Ya, berarti wawnya bukan huruf penyakit. 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 Kalau saya kasih yang luna, ada berapa waw? Ada 2. Dua. Yang Ada 2. Mana yang huruf penyakit atau tidak ada huruf penyakit di sini? waw sebelum alif. Ada. Wawunya. Nah, kita lihat. Ya awalan, waw nun Waw nun akhiran. akhiran. Berarti waw yang ini bukan huruf penyakit, tapi Ini yang penyakitnya. akhiran. Yang huruf penyakit yang mana ini nih? Yang waw dan wala. Nah, waw di tengah ini karena di dalam 3 huruf, dia huruf Oh huruf iya. penyakit. Nanti ada rumusnya, waw di tengah berubah menjadi Alif. jadi kola. Gitu Bu. Iya. Oke. Iya Pak Ustadz. Jadi tidak semua waw huruf penyakit. Iya. Ada syaratnya dia, harus di akar kata. Paham? Huruf penyakit nih? Alif, waw. Di akar kata yang berada di tengah-tengah gitu Pak Ustadz? Bukan. Enggak, di akar kata bisa di tengah, bisa di depan, bisa di belakang. Coba contohnya yang di depan ya Pak Ustadz. Dari Oke, akar di kata. depan ya. Iya. Yuqinuna. Oh, berarti waw setelah ya ini huruf penyakit. Nah, jadi awalan ya, akhiran waw, waw nun. Tersisa apa Bu? Wah, Wa, Kana. ko, kana. wa, kono. Posisinya di mana nih? Wawnya di awal. Di awal. Jadi bisa di depan, bisa di tengah, bisa di Iya. Di akhir. akhir. di akhir. Iya Pak Ustadz. Clear? Iya Pak Ustadz. Gitu ya. Nah, itu harus ada rumus yang digunakan ketika kita berjumpa dengan huruf penyakit. Baik, kita kembali ke ayat. Jadi tadi tattaquna artinya kalian bertakwa. Oke, kalian bertakwa. Baik. Sekarang tinggal diterjemah per kata, kemudian dirangkai. Siapa tadi yang terjemah? Ibu siapa? Saya Pak Ustadz tadi. Oh. Iya. Nanti boleh yang lain dan dia yang jawab. Ayat 21.
Silakan. Ya ayyuha, wahai gitu. Ayuhan nasu. Bu Desti, Apa ya Pak Ustadz? terjemah Bu. Oh, pertanyaan ya ayuhan nasu, wahai manusia, a'budu, Bodoh. Budu. menyembah ya Pak Ustadz ya. Budu menyembah ya Pak Ustadz. Ya, sembah tadi apa artinya? Sembahlah oleh Sembahlah. kalian, Kata perintah sembahlah. sembahlah oleh Sembahlah. kalian, Rabbukum, Tuhan kalian, Rabbakum. Robba. yang khalaqa mencipta kalian, menciptakan kalian, wallazina orang-orang yang min qablukum lagi sebelum kalian la'alakum ala ini agar la'alakum kalian agar kalian takut kalian bertakwa. Oke, sekarang dirangkai aja bahasa Indonesia, Bu. Wahai manusia gitu. Manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang menciptakan kalian, orang-orang yang sebelum kalian, dan orang ada dannya Bu, dan orang-orang. dan orang, kalau min ini diartikannya apa Pak Ustaz? Dan orang-orang yang sebelum kalian, benar. kalian la'alakum agar kalian tak takut. Agar kalian bertakwa. Agar kalian Oke, punta. Siapa lagi mau coba? Ayat 21. Silakan. Siapa nih? Bapaknya deh. Pak siapa tadi? Saya nggak bisa lihat namanya. Pak Arifin, Tat. Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, sembahlah. Robakum itu bukan bisa diartikan kamu ya, Tat? Bukan kalian aja ya? Enggak, kalian Pak. Oh, tetap kalian ini ya. Makanya kalau bacanya pakai Al-Quran depak, artinya jadi kurang cocok. Makanya saya jadi biasanya depak pakai emu gitu. Pakai depak. Ya. Jadi apa ya? Artinya jadi berkurang. Jadi berkurang. Kan kum kalian ini menjadi kamu. Kalau kalian kan lebih dari 2 ya berarti ya. Kalau mu ya bukan seorang. Kalian kan lebih dari 2, banyak. An-nasu kan manusia itu bukan cuma 1 orang, tapi banyak. Oke, silakan. Tuhan yang telah menciptakan kalian, yang halakokum menciptakan kalian, jadi Allah yang telah menciptakan kalian, dan orang yang kalau men tidak diartikan, berarti kebalikan sebelum kalian agar tata bertakwa. Oke, bentar. Oke, mau Vira sekarang, kan ada Vira. Coba Vira, bisa nggak Vira? Sinyalnya hilang-hilang katanya Ustadz Vira. Sudah hilang. Ada lagi? Siapa lagi yang anak-anaknya? Asep, coba Asep. Pak Asep. Boleh Pak Asep, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, wahai nasu, manusia. Budu awal itu dari akar katanya abada yang artinya menyembah. Lihat dari turunan kamusnya menjadi sembahlah kalian. Ya, sembahlah oleh kalian. Oleh kalian. Robbukum itu termasuk ya kata majemuk. Jadi Tuhan kum itu kalian. Jadi kata majemuk ini adalah kata benda masuknya.
Tuhan kalian. Lazi itu dari kata penghubung yang berarti yang. Hum itu sebagai pengganti. Kholaqo artinya menciptakan. Kalau kholaqakum dari turunan di kamus itu telah menciptakan kalian. Wa artinya dan, allazina dari kata penghubung yang artinya orang-orang yang. Min di sini sudah diartikan karena kalau ada apa tadi seperti yang Ustaz katakan ada 6 kata. Satunya adalah kobli, berarti tidak diartikan. Sedangkan koblikum akar kata dari kobila yang artinya menerima. Kum adalah kalian. Kalau melihat dari turunannya artinya koblikum adalah sebelum kalian. La'alakum, la'ala dari huruf bermakna yang 3 huruf yang artinya agar. Dan kum adalah kalian. Kalau la'alakum ini adalah agar kalian. Takun ya. Nun adalah akhiran yang berarti kalian. Tatakun ini adalah kalau lihat dari akar katanya masuk kepada pola tak bertasjid. Jadi kalau pola satu huruf sebelum taknya dihilangkan. Berarti tak dan ta dihilangkan. Tasjid dan ko. Ya. Dari polanya berarti maksudnya ke Jadi watako tadi ya. wakoya aja kalau dilihat. Wakoya. Jadi kalau lihat di turunannya bertakwa ya, takun. Jadi penjelasannya nanti dari pola tak bertasjid. Jadi kalau diartikan maknawiyah ya ayuhan nasu budu wahai manusia sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Atur nuhun. Betul. Bentar. Gini ya. Bisa huruf jar ya, Tat? Mengkasrokan berarti ya, Tat? Yang min tadi yang ikan itu, min qobalikum. Iya, min dia masuk ke huruf jar. Masuk ke dalam huruf jar dia, betul. Hanya saja di sini posisinya minnya tidak kita terjemah. Baik, cukup ya. Ada lagi yang mau coba? Cukup ya. Kalau cukup kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Anak-anaknya cuma Sira aja yang hadir. Saya mau coba anak-anak nih. Kalau anak-anaknya bisa, harusnya bapak ibunya bisa nih. Ngikut Gitu aja ya. Iya. Karena anak-anak itu cepet banget kalau diajarin tuh ya. Baik, kita lanjut ke ayat 20. Ada pertanyaan nggak di ayat 21? Insya Allah jelas, Tat. Jelas ya? Ya. Oke, kita ke ayat 22 kalau gitu ya. 22. Siapa nih? Saya nggak kelihatan namanya. Tadi Maaf, Ibu Ustaz. ya. Boleh bertanya, Ustaz? Mau nanya tas? Ya, Ibu. Oh iya. Gimana? Siapa dulu nih? Tadi yang tanya duluan siapa? Ibu Khotijah. Ibu Rini. Oh, Ibu Rini. Iya, Ibu. Yes. Gimana, Bu? Ini yang budu, itu kan jadi huruf apa ya? Huruf perintah ya? Itu Kata dari kerja abad. bentuk perintah. Ya, proses menjadi huruf perintahnya gimana, Tat? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Oh, baik. Tadi kita itu sudah bahas tentang kata kerja ya, Bu ya. Bentar. Tampil nggak? Tampil? Ya. Ya, tadi kan wa'budu. Begitu nggak? Kalau kita belum buka kamus, tapi kita mau tahu nih, dia masuk ke dalam komponen kalimat kata kerja apa, gitu kan?
Ya, gitu ya. Yang kita tahu kata kerja itu ada berapa? 3. Tiga. Ada 3. KKBM, KKBS, KKBP. KKBS AK BL salah. dan BL, ada BL, ada BS, ada ada BP. Gitu ya. Nah, cara analisis kita dari yang BS dulu nih. Ya. Kalau kita lihat kata KKBS itu cirinya ada 4 huruf. Ya, alif, nun, ya, dan ta. Nah, kita lihat aja di sini di huruf depannya ini adakah alif atau nun atau ya atau ta? Ada atau tidak? Ada alif. Ya, nih, alifnya nggak ada ininya, misalnya. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti bukan KKB, bukan KKBN. Ya, yang tersisa apa? Yang tersisa itu KKBL dan juga KKBP. Nah, tambahan di sini rumusnya untuk KKBL itu dominan fathah. Yang di sini lawannya tidak dominan. Tidak dominan. Fathah atau Variasi. Nah, Ibu lihat aja nih, dihitung aja nih. Ada fathahnya atau enggak? Dilihat. Enggak ada. Oh, Budu. Doma. Tidak ada fathah. Berarti yang ini KKBL bukan. Berarti yang tersisa jadinya Perintah. KKBP. Saya kasih contoh. Kakak apa nih, Bu? Jalan. Itu kata KKBL. kerja. Karena dominan fathah. Iya, kata kerja apa ya? KKB? Kata KKBL. Ya, ada dua fathah, berarti Dominan. BL. Kalau saya kasih gini. Itu variasi harokatnya berarti. Berarti kata perintah. Ya, BP. Ya. Tidak mungkin apa, B? Tidak mungkin BS. Kalau gini. Nah, ini baru. Kaji. Kata apa nih? Kata BS. Kata apa? Itu apa? BSAK. BSAK. Ya, jangan terkecoh nih, lihat nih. Dia bukan KKBP. Lihat, ada Ani. Ada Anita. Nih, ciri dari Anita, yaitu huruf T-nya kan. Ya, berarti ini BS. Gitu. Maaf Ustaz, Beda. itu bisa dilihat dari apa yang wajan fa'ala itu juga kan bisa ya, Tat. Fa'ala if'ul itu ya. Kalau untuk menentukannya ya, Tat. Dari Ya, pola itu kalau kita ngeh dengan polanya. Ini kan saya buat ke topologi, Pak. cocologi aja. Oh ya. Topologi biar gampang. Ya, kalau saya jelaskan KKBP itu polanya if'al atau if'il. Nah, itu kan pusing ya, atau uf'ul. Agak ribet Ya, nih. ya kalau ada waw alifnya jadi if'alu, uf'ulu, ya. Kemudian if'ilu, itu kan pusing. Jadi saya suruh hitung aja harokatnya banyakan mana. Lebih mudah memang. Jadi kan lebih mudah ya. Paham nih, Bu? Paham nggak, Bu, bedain KKBP, Bu? Insya Allah, Ustaz. Kalau gini nih. Kata apa nih, Bu? Ya,
Enggak Kedengeran kelihatan. nggak suara saya? Halo? Enggak kelihatan, Tat. Halo? Ya, halo. Iya nih, aufu. Pernah dengar nggak kata aufu? Wah, ini Surah baru. Al-Maidah tuh ya. Halo? Aufu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Aufu. Apa tuh? Pak? Gila ya. KKB. Ya, Kata analisisnya nih. Sama KKBP. Analisisnya ya. ya kata BS. KKBS. Analisisnya gimana nih? Variasi bakarakan Wawu alif. Kan ada alif Ada di yang KKBS. Ya dari aufu. BL, BS, apa BP? BS ya. BS. Oke, kita analisis. BS, ada awalan Anita atau enggak? Ada. Hamzah. Ada. Ada. Ada depannya. Ada atau enggak? Ada. Ada, betul. Tapi tadi saya jelaskan, kalau digabung dengan wawu alif, yang masuk dari Anita itu cuman, Oh, wawu alif. Iya. Iya. Mantap. ingat Oh, tadi, Iya, Iya, iya. iya, iya. Halo? Oh iya betul Ustaz ya. Berarti BP Ya, Tat. Oh. BP berarti. halo? Ya, halo, Tat. Ya Ustaz. Iya, tadi ada yang jawab BS. Ya, karena ada alif di depan. Ya dan tak Ya, tadi. enggak? Ya. Ya, tapi yang bisa kemasukan ya wawu alif itu cuma ya dan Yang tanpa ya dan ta. Berarti nggak mungkin BS. BS. nggak mungkin BE. Dan BP. Berarti Bisa BP ya. berarti BL atau B, BP. BL atau B, BP. 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 BL ini Dominan. dominan. Ini tidak. Ini dominan atau tidak? Tidak. Beda Tidak, variasi berarti BP. BP. Ya, ya. Ya, ini namanya pertanyaan jebakan. Nah, iya. Itu lah, Ada apa ya tadi? Ibu. Ada awalan A, Alif. alif. Aduh ya Allah. Ya. Tapi ingat, alif tidak bisa digabung dengan wawu Alif. wawu alif. Oh iya iya terus. Alif. Halo? Tidak. Iya, halo. Ya, Saya alif tidak bisa digabung dengan wawu alif untuk KKB, Untuk KKBS. KKBS. Misalkan akrou. Apa nih akrou? Aku membaca gitu. Iya. Nah, ini nggak mungkin ada nih sampai hari kiamat nggak ada. Nih. Kayak Bacalah. gini nggak mungkin ada nih untuk KKBS. Ya, adanya bukan akrou, tapi Akra'u. adanya Yakra'u. jadi Roh. Kro, akrou. Jadi alif yang ada hamzahnya tidak bisa digabung dengan wawu Alif. wawu alif. Ingat kan tadi? Ya, Wawu yang ada hamzahnya itu berarti fathah ya Ustaz ya. gimana Bu? Wawu yang Alif yang ada. iya, alif. Ya, jadi untuk alif di dalam KKBP itu biasanya dia tidak ada hamzah, tidak ada hamzahnya, tapi bisa juga ada hamzahnya seperti contoh yang tadi saya berikan. Ya, karena hurufnya tadi aufu itu ya, aufu ini kenapa dia depannya bukan alif begini tapi ada hamzahnya? Karena nih kebetulan di sini Karena ketemu wawu alif. akhiran. Nah, wawunya ini huruf penyakit. Ya, jadi karena huruf penyakit ini rumusnya itu jadi apa ya Bu ya? Nggak stabil gitu ya, nggak konstan ya. Nggak Iya. seperti misalkan iqra'u gitu kan, uktubu
Ya, karena dia huruf depannya ini kataba, akar katanya huruf kaf, huruf kos, maka tidak perlu pakai alif. Tapi ketika bertemu dengan huruf penyakit, rumusnya jadi berubah lagi, jadi ambiar lagi tuh. Ya, gitu deh. Gimana? Jelas? Jelasan Jadi, tentang kenapa? Alif yang Gimana, Pak? ada hujahnya itu menandakan ciri-cirinya di kata kerja yang bentuk sedang atau bentuk ya Tat, perintah berarti ya. Alif yang ada hamzahnya dengan yang tidak itu Tat. Iya. Cuma jadi alif yang ada gini KKBP gitu. Enggak, bentar. Gitu, Pak. Ya. Apa gimana? Kalau yang begini BS. Nah, berarti bisa Iya. jadi ciri ya Tat ya. Iya. Gimana, Pak? Berarti Pus-pus, kalau Pak. yang tidak ada hamzahnya KKBP gitu. Kalau yang ada hamzahnya KKBS gitu Tat. Iya, betul. Tapi tadi yang saya kasih contoh bisa juga KKBP pakai hamzah. pakai hamzah. Ya. Karena alasannya ini huruf Penyakit. penyakit. Ya. Tinggal dicek analisisnya pakai tadi aja, cara yang tadi. Iya. Ya. Ada surah Al-Qamar misalkan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqal qamar. Iqtarabati. Kata kerja apa nih? Kata kerja bentuk lampau. Bentuk lampau. 1, 2, 3. Berarti dominan. Kasrohnya cuma 2. Iya. Banyak kan fathah. Berarti KKBL bukan L. bukan KKBP. Ya, tapi kalau nih, jelaskan kepada saya ada kata pernah dengar ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ada lagi aminu billahi wabil yaumil akhir. Apa bedanya di sini? Aminu, maknya kasroh sama fathah sama kasroh. Ya, cuman beda 1 huruf doang nih. Tapi ini akan mempengaruhi kata kerjanya nih. Oh iya. Ya. Gimana jadi? Kalau ini atas dengan fathah itu gimana? Berarti Amanu kata kerja bentuk amanu. amanu kata BL. Yang bawah BS. Iya sih. BP. 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 Nggak mungkin BS. Kan tadi saya katakan. Iya. Kata BS itu cuman dia atau tak di depannya. Kalau ada waw alif. Ya. Ya. Jadi yang di atas artinya mereka beriman. Yang di bawah berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Gitu cara membedakannya ya. Hitung-hitungan aja. Matematika kok. Namanya. Harus diingetin terus. Memahami. Oke, paham? Insya Allah. Insya Allah sekarang paham. Semoga besok bertahan pahamnya. Nggak lupa. Doain Ustaz biar nempel terus Ustaz. Iya. Tadi siapa yang bertanya? Ibu? Saya Bu Khadijah. Ibu Khadijah, gimana Bu? Pertanyaan apa? Nah, kalau ada huruf zar seperti min koblik tadi ya. Koblik lo kata koblik itu kan itu harus kasroh ya Tat. Ini kok saya perhatikan di surat Al-Fa ayat 15 sama 16 min kobliknya itu bukan min koblik tapi min koblu. Itu kenapa Tat? Min koblik. Oke. Surat Al-Fat. Jadi tadi ada min yang tidak ditambah qoblikum gitu ya Bu ya?
Ya, Satu lagi min. Harusnya kan kobli juga, tapi kenapa di sini koblu gitu ya? Begitu kan pertanyaannya? Harusnya kan kalau jar dia itu menjadi Kasro. jadi kasroh kobli tetap kan? ya. Kasroh. Nah, di sini perbedaannya di lafaz min qablikum itu qoblinya ini mas Majrur. Ini majrur. majmuk Majmuk. dengan kum. Maka ketika dia majmuk dengan kum, qoblinya itu harokatnya menyesuaikan dengan posisi dia. Ya. Kalau dia ada min menjadi min qobli. Ya. Akan tetapi kalau dia tidak majmuk, maka dia harokatnya menjadi u. Oh, ya. Itu ya. Ya. Kayak misalkan min qob. Oke, saya mau tanya nih. Qoblinya ini kenapa dia kok kasroh bukan dhammah? Padahal dia nggak ada kumnya kan, Bu? Oh, ini iya, benar. Benar nggak? Ya. Kenapa alasannya? Nah, lihat nih. Dia Kata majemuk. majmuk itu depannya tidak ada alif lam. Kata keduanya ada alif lam, harokatnya ujungnya Kasro. kasroh. Meskipun min qoblinya tidak digabung dengan kata ganti, tapi karena dia Majemuk. majmuk, maka harokatnya mengikuti min. Oh, seperti Gitu. itu. Ya. Oke, gimana? Bu? Udah, jelas. Tanya Ustaz. Atau tanya saya. Iya. Pak Asef, silakan gimana, Pak? Itu yang kata min itu kan yang tidak diterjemah, tidak ada dalam buku panduan ya. Itu berarti kemana kita ininya pedomannya atau seperti Pak Ustaz cocokologi atau emang khusus gitu ya? Ya, ya mungkin itu terlewat dalam ininya Pak ya. Gimana ya itu ya? Dia kalau kita kan pelajaran itu langkah pertama komponen kalimat, kedua huruf bermakna, ketiga rumus ya rumus Granada gitu kan. Ya mungkin bisa di rumus Granada itu dimasukkan yang tadi yang belum masuk tadi tuh min yang tidak diterjemah, karena di rumus Granada itu kan banyak ya, ada pembahasannya maksudnya campur-campur gitu, ada pola fa'il, isim fa'il, ada maf'ul gitu kan, ada mu'i, ada mu'a dan seterusnya. Mungkin ini bisa disarankan untuk kesempatan berikutnya supaya tidak terpisah lagi penjelasannya, dimasukkan ke dalam rumus Granada. Rumus Granada di langkah yang ketiga. Tadi katanya yang 6 itu qobli, ba'di, fauqi, ghairi, kemudian ghairi dan duni. Ya, misalkan ada ayat yang mengatakan tajri min tahjannatin, tajri min tahsihal. Oh iya. Surga-surga yang mengalir. Nah, kalau kita artikan min jadi gimana nih? Dari. Surga-surga yang mengalir dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Gimana tuh jadi logikanya? Jannatin, surga-surga yang mengalir dari bawahnya. Ya, sementara mengalir itu kan dari atas ke bawah. Ke bawah. Ya. Maka di sini minnya tidak kita terjemah. Jadi surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Ya mungkin di sini sungai gitu ya gambarannya.
Di atasnya misalkan surga. Allah alam gitu Pak. Ya, makasih Ustaz. Syukron. Baik, Afwan. Gimana nih? Kita lanjut nih. Nanti guys istirahat sampai jam 10. Ada Ustaz. Gimana Bu? Oke Bu Riri, silakan Bu Riri. Cukup ya, saya kira. Seru Ustaz. Seru ya. Alhamdulillah, Tat. Alhamdulillah. Nambah ilmu. Bu Is, nanti saya telepon ya. Sebentar saya telepon ya. Ya, nanti saya lagi nutup kelas sebentar ya. Oh ya. Ya. Apa ya? Maaf, itu. Ini selesai. Iya nanti saya telepon ya, Bu Is. Telepon dari Cianjur yang terkena gempa. Bu Is Familiawati. Baik, Ustaz, terima kasih banyak Jazakallahu khairan katsira, dan Bapak Ibu, kita sesi 1 sudah selesai dan kita istirahat dulu sebentar, yang mau sarapan, yang mau sholat duha silakan, dan kita akan kembali jam 10 dengan Ustaz Solihin ya. Baik, yang mau tetap di kelas boleh ya, tapi kita mute semuanya ya. Baik, kita sudahkan sesi 1 dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.